Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi dengan saya Ganas Rumam. Ceritanya begini. Untuk hari ini saya akan membahas suatu kasus di mana proses retensio plasenta atau bahasa gampangnya dulurane atau ari-arinya sapi ketika setelah lahiran itu belum keluar. Nah, ketika belum keluarnya itu bisa kita katakan dengan ada tanda-tanda retensio plasenta. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, apa sih Mas retensio plasenta itu? Jadi begini, retensio plasenta itu adalah suatu proses di mana duluran atau ari-arinya itu tidak mau keluar antara 0 habis kelahiran sampai 12 jam pertama setelah lahiran, gitu ya. Nah, dari situ bisa dilihat dengan ciri-ciri retensio plasenta masih menggantung di bibir vulvanya. Ya, di bagian vulvanya. Oke. Karena secara teoritis saya tidak begitu hafal, akan coba saya baca lebih menyeluruh. Nah, jadi ketika menggantung keluar itu, yang namanya retensio atau plasentanya itu dia tidak bisa lepas secara ilmiah. Karena normalnya retensio plasenta itu setelah pedet itu lahir, harusnya retensio plasenta dibarengi keluarnya 8 jam sampai 12 jam. Ketika lebih dari 12 jam si plasenta tadi tidak keluar, itu bisa dikatakan retensio plasenta. Nah, gitu. Jadi kurang lebihnya yang namanya retensio plasenta itu dulurannya tidak keluar, gitu kan. Nah, kita sudah saya kasih penjelasan. Terus apa sih Mas penyebabnya, gitu kan. Setelah kalian menemukan seperti itu, kan harusnya tahu juga apa penyebabnya. Penyebabnya macam-macam, Pak. Yang paling sering saya temui di lapangan, retensio plasenta itu penyebabnya karena kekurangan vitamin E dan vitamin A sama mineral yang ada kandungan di mineral makro dan mikronya. Karena begini, yang namanya plasenta atau ari-arinya atau dulur-dulurane bahasa Jawanya atau bahasa lokalnya sini, itu akan lepas secara normal ketika dia penghubung antar jaringannya itu bagus. Nah, karena vitamin E itu memegang penting peranan sebagai suatu itu yang mempengaruhi kualitas jaringan. Jadi di bagian syaraf lah intinya. Ketika sudah saatnya itu keluar, tapi dia tidak mau lepas, itu juga bisa. Yang pertama, karena vitamin A, E, sama ada mineral makro dan mikro yang kurang. Untuk yang kedua penyebabnya, karena ini temuan saya yang sering saya lakukan di lapangan, itu karena proses kelahirannya terlalu lama. Akhirnya yang namanya proses kelahiran terlalu lama, itu kan air kawahnya atau air ketubannya itu kan sudah habis. Ketika sudah habis itu dia tidak ada tekanan timbal balik antara saat sapi itu dalam posisi merjan. Nah, karena saya jelaskan yang nomor 2 ini nanti akan berhubungan dengan yang nomor 3 gitu. Karena ketika air ketubannya habis, ibaratnya Ahmed Sewu seperti kita lagi BAB. Kita lagi BAB tapi posisi tidak ada yang bisa kita keluarkan gitu loh. Ibaratnya kita merjan tapi kopong gitu loh. Kopong kosong gitu. Akhirnya yang namanya kopong kosong tadi tidak bisa melakukan perjalanan yang begitu
lumayan kuat, dorongannya kurang. Nah, beda lagi ketika ada tekanan timbal balik. Nah, tekanan timbal baliknya itu berupa apa? Berupa air ketuban yang masih utuh di dalam. Kalau jenengan perhatikan, air ketuban itu ketika pedet masih lahir, itu masih ada satu bola yang masih belum pecah. Harusnya seperti itu normalnya. Bola tadi itu ada efek bagusnya buat membantu mengeluarkan si uterusnya atau si uterus ya. Si plasentanya tadi atau ari-arinya tadi atau dulurannya tadi biar bisa keluar. Nah, ketika sapi itu melakukan perjalanan dan tidak ada hambatan, karena kalau sudah habis kan tidak ada hambatan, artinya balonnya sudah pecah, sudah keluar semua cairannya nih. Kalau tidak ada hambatan, dia tuh tidak bisa merejan dengan secara maksimal. Akhirnya yang saraf tadi yang nempel di dinding rahimnya itu tidak bisa lepas secara nalurian, normal gitu loh, ibaratnya seperti itu. Agak grogi ya. Terus ketika ada suatu hambatan yang namanya air ketubannya tadi masih, dia itu ketika indukan itu merejan gitu, dan ada hambatan perjalanan tadi itu, tekanannya tadi itu akan semakin hebat. Dan ketika tekanan itu semakin hebat, ada hambatan itu terdorong ke belakang, ke arah keluar alat kelaminnya itu tadi, yang tadinya jaringannya yang masih nempel di dinding rahim itu akan bisa putus secara pelan-pelan mengikuti ritme sapi itu merejan gitu. Terus yang ketiga itu karena kekurangan hormonal. Ada beberapa kasus yang sapi ini harusnya tidak retensio plasenta, tapi ternyata setelah lahiran ada keterkendalaan proses perjalanan. Ada beberapa kasus sering saya temui di lapangan, seperti sapi yang mengalami distokia dan sejenisnya. Itu gampangannya gini, sapi sudah waktu lahiran tapi dia tidak mau merejan sampai berjam-jam. Nah, biasanya itu ditandai dengan kekurangan hormonal, atau bisa juga sapi mepet waktu lahiran tapi kekurangan nutrisi atau tenaga. Makanya ketika teman-teman punya sapi sudah menginjak kebuntingan di atas 6 bulan sampai mau lahiran, pakan jangan dikurangin. Dan ketika sudah masuk umur 9 bulan, pakan yang tinggi akan energi harus ditambah. Seperti apa? Yang manis, berkarbohidrat tinggi, itu bagus. Terus yang berprotein juga jangan, intinya semua pakan dicukupin. Nah, tapi untuk satu bulan sudah masuk ke 9 bulan atau trimester terakhirnya, itu harusnya untuk tabungan energinya, tabungan untuk kekuatan untuk merejannya itu sudah tercukupi. Nah, ketika salah satunya itu terjadi kekurangan hormonal atau perjalanannya kurang bagus, si fetus sudah keluar, artinya pedetnya sudah keluar. Tapi ternyata itu tidak dikatakan retensio plasenta, harusnya seperti itu. Nah, karena si induknya ini tidak punya tenaga atau kecapean atau misalnya kekurangan hormonal, dia tidak bisa merejan. Akhirnya yang di dalam ini akan bertahan lebih dari 8 jam gitu. Terus dari situ kan kita sudah tahu nih penyebabnya. Nah, untuk para peternak atau teman-teman peternak ini harus memperhatikan yang namanya keadaan hewannya. Jadi retensio plasenta itu bisa dilihat dari awal kebuntingan, bisa dilihat dari masa kebuntingan 9 bulan. Ketika masa kebuntingan 9 bulan, sapi itu sering melakukan keluar lendirnya, terus habis itu tidak ada tanda-tanda yang normal dan sehat, itu biasanya ada beberapa kasus yang menunjukkan ke suatu permasalahan di waktu akan lahiran, seperti misal prolaps atau broyongan, retensio plasenta, tidak mau keluar dulurane, atau distokia, atau dan lain-lainnya. Karena dari situ yang namanya normalnya hewan itu, sapi, kambing, atau kuda, atau kerbau, itu dia akan sehat dan agak gelisah ketika mau lahiran. Itu normal gitu kan. Karena ada lonjakan hormonal untuk proses perjalanan atau kelahiran tadi. Nah,
Ketika sudah tahu teman-teman apa penyebabnya, terus untuk kita menanggulanginya itu harus gimana? Untuk menanggulanginya atau pencegahannya itu cukup dengan begini. Sapi sering dijemur di bawah sinar matahari. Untuk hari ini pas saat saya musim corona kemarin sempat melihat kalau kita berjemur atau DD itu sebaiknya di atas jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Nah, dari sinar matahari tadi akan diolah tubuhnya menjadi vitamin D. Dari vitamin D tadi akan dibantu dan mencoba untuk memperbaiki sesuatu hal atau kebutuhan kalsium dan sejenisnya atau kebutuhan antibiotik dan sejenisnya itu biar bisa bagus. Karena ketika sapi mau lahiran, sapi dalam keadaan drop, karena apalagi hari ini per tanggal 15 bulan Desember ini 2021 itu kan ada banyak sekali terjadinya sapi demam atau BF karena perubahan musim. Nah, ketika sapi mau lahiran terjadi perubahan musim seperti itu, akhirnya untuk proses kelahirannya akan lemas gitu. Jadi yang harusnya lahirannya itu bisa normal dan gampang, itu sapi akan terhambat gitu. Terus untuk yang kedua, usahakan pakan yang bernutrisi tinggi. Jangan sekali dikurangin. Ada stigma di masyarakat, para peternak itu mereka memberikan makan sapinya ketika atau kambingnya atau hewannya peliharaan ini tadi ketika sudah menginjak 8 bulan, pakan akan dikurangin. Kalau menurut saya jangan, Pak. Jangan sekali. Karena di beberapa kasus saya pernah menemukan sapi normal sehat sentosa, tapi setelah lahiran dia lumpuh, Pak, karena kekurangan energi. Dia sudah capek sekali menghadapi proses lahiran, tapi karena dia kekurangan energi, si peternaknya juga tidak peduli sama ternaknya ini, akhirnya sapi dioprok, Pak. Di beberapa kasus kita bisa tangani dengan cara infus, dengan cara kita pemberian vitamin B kompleks, terutama atau pengendalian saraf atau kasih tenaga gitu. Tapi di beberapa kasus ketika sapi itu sudah kecapean, apalagi saat proses lahirannya itu ada suatu insiden, misal luka di dalamnya atau proses lahiran, dia itu tidak semudah seperti sapi normal-normal lainnya gitu. Artinya ketika para peternak itu usahakanlah untuk pakan dan nutrisi itu diperhatikan saat sapi mau lahiran. Untuk yang berikutnya, pakan semua komplit. Tapi kalau untuk menginjak 9 bulan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu harusnya yang berkarbohidrat tinggi atau yang manis-manis lah, intinya gitu. Karena dari situ gampang sekali dibuat energi, Kak. Karena yang namanya manis itu, glukosa itu gampang sekali dirubah atau paling cepat dirubah menjadi suatu tenaga gitu. Kalau dikasih pakan yang lain prosesnya agak lama gitu. Nah, terus kalau sudah menemukan yang kedua, yang ketiga, kasih pakan tambahan, Pak, seperti mineral. Mohon maaf, karena di beberapa kasus banyak sekali sapi terjadinya kayak retensio plasenta, hipofungsi dan sejenisnya itu kan atau kepincangan saat kebuntingan tua atau kepincangan saat menyusui itu karena kekurangan mineral makro dan mikro gitu. Nah, untuk mineral makro dan mikro itu sebenarnya saya ada produk yang namanya Minfit dan Premix gitu ya. Minfit dan Premix itu sejenis suatu vitamin tambahan. Kalau untuk Minfit dia ada vitamin A, D, E, B kompleks, terus vitamin K-nya, vitamin C-nya, ada mineral makro dan mikronya. Nah, coba saya lihatkan contohnya ya, labelnya aja. Oke, jadi seperti ini contoh. Ini video memang agak panjangan, tapi ya kita kupas tuntas saja lah. Karena di beberapa kasus banyak sekali teman-teman yang masih ragu, yang masih bingung gitu kan. Nah, seperti ini Minfit. Minfit ini dia ada vitamin
ADE-nya, vitamin B kompleksnya, vitamin K dan vitamin C dan mineral lengkap, makro dan mikro. Ini bagus sekali. Apalagi vitamin E untuk proses kelahiran dari awal sampai akhir, vitamin E itu dan makro dan mikronya itu sangat penting di dunia breeding. Jangan sekali-kali ternak kalian atau entah itu kambing, entah itu domba, entah itu sapi, itu kekurangan ini karena nanti akan mempengaruhi, entah nanti terjadi hipofungsi atau terjadinya gangguan hormonal, terjadinya gangguan reproduksi, terjadi gangguan kesuburan kandungan, akhirnya nanti akan mempengaruhi di masa birahi berikutnya, Pak. Gitu. Yang ini untuk gen premiknya nanti bisa lihat di deskripsi saya, itu berupa mineral lengkapnya aja sama vitamin AD-nya, tapi tidak ada vitamin B kompleks, vitamin K-nya sama vitamin C-nya. Gitu. Karena itu beda lagi, Pak. Jadi kalau untuk itu disamakan, saya mohon maaf. Kemarin ada yang tanya, Mas, katanya kemarin kan sempat di beberapa para peternak itu ada yang beli langsung ke rumah saya. Tak kasih satu produk baru lagi, itu vitamin, tapi titipan dari teman saya, bukan produk saya pribadi sendiri. Titipan dari teman saya, memang tidak saya kasih label dan beliau juga belum memberikan label. Mungkin kalau diberikan label ya mungkin labelnya beliau. Itu vitamin B kompleks, Pak. Jadi untuk hari-hari ini misal teman-teman sapinya kok dalam keadaan sakit atau menghadapi musim pancaroba makanya kurang bagus, dikasih itu bagus. Nah, oke. Untuk yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan ketika menemukan kasus seperti itu, Pak? Nah, kasus seperti itu yang pertama kali jenengan lakukan itu adalah lihat 3 tipe ini, Pak. Berapa lama waktu retensio plasenta itu tidak keluar, Pak? Terus ada tanda-tanda apa? Misal tanda-tanda sapinya itu bagaimana setelah sapi lahiran retensio plasenta itu tanda-tandanya tidak memerjan, sapinya ambruk dan lain-lain, atau terjadinya prolap atau terjadinya pendarahan, atau misal sapi ini disertai demam dan macam-macam. Yang ketiga baunya, Pak. Gini, ketika sapi sudah ini menurut saya sendiri ya, ketika sapi sudah terjadi retensio plasenta, waktu amannya itu udah 0 jam sampai 12 jam. Tapi toleransi saya itu sebenarnya 1 hari 1 malam sih, Pak. Yang namanya laju naiknya turunnya suatu hormonal itu setiap sapi beda-beda. Kalau secara teori memang 0 sampai 12 jam itu retensio plasenta atau dulurannya harus keluar. Di bawah itu kurang bagus. Di atas itu kurang bagus. Artinya sudah bisa disimpulkan retensio plasenta. Tapi di beberapa kasus saya pernah menemukan di lapangan ada sapi yang memang bisa mengeluarkan plasentanya sendiri atau dulurannya sendiri ketika ketika waktu lebih dari 24 jam. Nah, keluarnya memang tuntas, Pak. Ada beberapa itu. Makanya untuk saya pribadi biasanya tak tunggu 1 hari 1 malam. Kalau masih tidak mau keluar, ya terpaksa ada pilihan gitu. Nah, ketika jenengan sudah tahu kriterianya, apakah retensio plasentanya itu mau keluar tapi memang tidak ada rejanan dan lain-lain. Nah, jenengan bisa konsultasikan sama petugas. Dari petugas tadi akan menyimpulkan ini masuk ke kriteria yang mana, karena ada kelasan. Ketika kelasan normal, retensio biasanya ini pribadi saya atau teman-teman umum, biasanya retensio plasenta atau tidak keluarnya duluran itu dibagi kalau nggak 3 ya 4 tahap, tergantung teman-teman di lapangan itu menyimpulkan di mana gitu, stadiumnya gitu loh. Untuk stadium awal biasanya saya itu atau teman-teman yang sudah berpengalaman di atas saya itu di senior saya itu bilang selama itu masih ada kawah yang terakhir seperti yang saya ceritakan di video awal tadi loh. Air ketubannya ketika masih ada itu tidak perlu yang namanya kita kuret secara manual atau kita bersihkan secara manual. Cukup kita pemberian hormonal saja biar si induknya ini mau merjan dan kita tambah energi. Itu ada. Nah, itu untuk yang masih tahapan 1. Tapi kalau dia sudah masuk stadium 2, biasanya teman-teman itu melihatnya stadium 2 itu sapi memang air ketubannya tidak ada di dalam, sudah habis. Dan indukan tidak mau merjan di bawah 20
di bawah 1 hari 1 malam itu masih stadium 2. Nah, biasanya kalau seperti ini sapi tidak disertai demam itu masih stadium 2. Nah, ini biasanya yang paling sering ditemukan itu stadium 3. Sapi tidak kuat merjan, ketubannya itu plasentanya atau dulurannya itu berwarna hitam, sudah menghitam, terus berbau amisnya harusnya kan kalau sapi lahiran itu kan baunya kan bau air ketuban ya, tapi ini sudah berbau amis, artinya sudah ada infeksius dan ketika dibarengin dengan keluarnya darah. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, harus wajib dibersihkan secara manual Pak, harus dikuret. Kalau tidak, efek sampingnya macam-macam Pak. Kalau misal antibodinya sapi ini jenengan itu tidak bisa menahan infeksinya ini atau infeksiusnya, proses infeksiusnya ini, dia akan demam Pak. Ketika demam, produksi air susu menurun, pedetes yang kalah Pak. Yang kedua, kalau ketika demam nafsu makan juga akan turun, karena proses kelahiran itu kan capek Pak ya, yang namanya proses kelahiran itu seperti manusia hidup dan mati juga, itu akan makin tambah drop Pak. Karena di beberapa kasus sapi kalau sudah masuk infeksi apalagi habis lahiran itu proses recovery-nya hampir lebih dari 1 minggu 2 minggu. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, ini nanti kalau diteruskan Pak bisa dihinggapin lalat, infeksinya makin parah. Kalau sudah infeksinya makin parah, kasihan sapi ini jenengan. Nabung uang tabungan sing kalian kumpulke sampean pelihara 9 bulan, ngaret kangelan digadang-gadang lek sapine kayak kangelan, sampai aja eman-eman gitu kan ya. Nah, ketika sudah seperti itu memang wajib untuk dikuret Pak, karena dikuret itu tadi kita bersihkan secara manual atau dengan proses tertentu, karena beda petugas beda perlakuan, tapi umumnya dasarnya itu memang kita bersihkan secara palpasi atau rogoh gitu kan. Karena proses perogohan tadi itu gunanya kita memperingan Pak. Jadi si induknya kita itu bantu Pak, biar tidak merasa tersakiti atau terbebani. Karena gini Pak, duluran atau plasenta ini kalau ditimbang itu kira-kira 3 kiloan, 2 sampai 3 kilo. Otaknya si sapi ini ketika kok kandung aku masih ada tekanan gitu kan. Terkadang yang namanya retensio plasenta Pak, lebih dari 12 jam atau sehari semalam itu biasanya dibarengin dengan broyong Pak atau prolapsus Pak. Ketika masih utuh menggelantung dari vulvanya ke bawah itu loh, itu biasanya dibarengin dengan prolapsus Pak. Kenapa? Ini kandungan atau rahimnya atau uterusnya ini posisinya masih bengkak, vulvanya masih melebar, ini ada tekanan ke bawah terus, si sapi nggak merasa nyaman gitu loh. Ketika sudah nggak nyaman, ini dia berpikir apa masih ada pedetnya di dalam gitu loh. Kalau si sapi atau induknya ini atau kambing atau hewannya ini berpikir seperti itu, dia akan merjan terus gitu loh. Ketika merjan terus nanti akan tinggi sekali yang namanya proses prolaps atau metu broyongnya Pak. Dobole iki lho Pak, sing kandungannya metu kabeh lho Cak. Kandungannya metu kabeh lho Pak. Nek cara wong Jawa ngomongnya iki sak usus-ususe ya. Padahal nggak ada itu sak usus-ususe. Beda lagi kalau dari rektum memang bisa dari usus-ususe. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, cepat-cepat konsultasikan sama petugas Pak, biar petugas menilainya itu masuk di berapa stadium 1, 2, 3 atau yang paling maksimal itu stadium 4, sapi sampai ndopro, tidak doyan makan, tidak doyan ngapa-ngapain karena infeksinya sudah parah dan masuk masa kritis. Wah, itu saking jenengan Pak. Kalau kayak Ahmed Sewu, mendingan kehilangan uang sedikit Pak, tapi duit jenengan ora kehilangan puluhan juta. Tapi nak jenengan mikire, karena mindsetnya orang umum, wah nanti hilang Pak lewat air seni gitu. Memang bisa kalau antibodinya itu bagus dan tidak ada infeksi. Kalau itu memang enggak, kita kan nggak tahu ya. Jadi ini kita nggak tahunya Mas, artinya para peternak nggak tahu. Wah sapiku paling besok ini dulurannya besok keluar sendiri lah gitu kan. Tapi secara normal kalau kita nggak palpasi langsung, kita nggak masuk langsung ke dalam, itu kita nggak tahu gitu kan. Misal seandainya itu ada luka nggak atau pendarahan nggak. Kalau memang itu ada luka ada pendarahan, ya sapi mati, bawa mati Pak, enggak Pak? Iya. jadi menurut saya sebaiknya untuk
dieman-eman lah gitu kan. Jadi untuk mindset stigma seperti itu dikesampingkan aja. Kalau misal memang itu stadiumnya ringan, stadium 1, tetap konsultasikan sama petugas, Pak. Karena dari retensio plasenta yang duluan tidak keluar tadi, nanti akan mempengaruhi waktu birahi, keberhasilan IB, dan kefertilitasan sel telurnya, Pak. Gitu. Apa lama bidanya? Gini. Sapi ketika proses recovery atau penyembuhan rahimnya itu lama, itu akan dibarengi dengan birahinya yang mundur, Pak. Ada beberapa kasus peternak yang cerita sering sekali cerita sama saya, Mas, dulurannya nggak mau keluar semua, Mas. Tapi kemarin katut sama urinnya, sama pipisnya gitu. Neng sapiku nggak mau birahi sampai umur 6 bulan detek piye, Mas? Lah iya, Pak. Nek seperti itu kan proses recovery-nya kan juga lama gitu. Terus yang kedua, kalau misal itu yang namanya bau amis itu kan memancing yang namanya bakteri ya, Pak ya, bakteri atau infeksi ya. Kalau bisa terjadi seperti itu, wah suwe, Pak, untuk proses lahirannya gitu. Untuk proses birahinya gitu. Jadi sebaiknya memang kontrolkanlah. Minimal kalau misal menurut pengalaman jenengan sudah bagus, minimal teleponlah sama petugas. Kalau enggak, kalau misal itu dikatakan normal atau bisa aman, ya kalau misal petugas ini katakan, oh ini stadium 1, nah ini tak kasih trik ya, Pak. Yang untuk menjuntai ke bawah dari vulva atau dari alat kelaminnya ini kan menjuntai ke bawah. Nah, jenengan kasih pemberat, Pak. Ikat wae di yang menjuntai tadi, di apa namanya itu ari-arinya, sama batu pemberat. Ringan aja, nggak usah berat-berat sekitar, karena ini plasentanya udah berat. Kasih ringan aja setengah kilo, Pak, setengah kilo kira-kira ya, diikat gini. Nanti kalau sudah mulai turun, dilepas, pindah ke atas. Pas pindah ke atas, itu misal kalau stadium pertama, Pak, tidak ada infeksi, tidak keluar darah, sapi tidak demam dan lain-lain. Tapi kalau terjadi demam dan lain-lain, wajib, Pak, mohon sekali dieman-eman sapi ini. Bukan maksud saya mempromosikan pekerjaan kita ya, tapi kita itu atau saya itu memberi edukasi yang memang itu kalian perlu ketahui, Pak, gitu. Karena ketika sudah terjadinya retensio plasenta atau tidak ada infeksius, sapi birahinya molor dan fertilitasnya atau kesuburan kandungannya akan bermasalah. Biasanya dibarengin dengan sapi ini akan infeksi kandungan atau endometritis gitu. Kalau sudah terjadi infeksi kandungan, IB nggak pernah mau jadi, Pak. Karena apa? Sel sperma yang kita masukkan kita proses IB ini tadi, dia akan dimakan sama bakteri atau terhambat dengan beberapa permasalahan di saat proses fertilitas. Atau memang sapi di IB tapi nggak ketemu telur ya, Pak, gitu. Karena proses hormonalnya kurang normal gitu. Kalau sudah seperti itu, jenengan kerugiannya jangka panjang, bukan sekarang paling kehilang karo yoy. Jangan berpikir seperti itu, Pak. Dikontrol ke wae. Nah, kalau misal jenengan nggak mau kontrol, lihat aja stadiumnya sudah stadium berapa, 1, 2, 3 atau 4 gitu kan. Dari situ jenengan nanti akan paham. Jadi hewannya yang sampun kalian gadang-gadang, sampai eman-eman, sampai pelihara, tahun depan bisa tercapai 1 tahun dan sekali gitu. Oke, segitu aja, Pak. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Saya mohon maaf kalau ada ilmu saya yang ngawur atau perkataan saya yang tidak bisa dimengerti. Ya mohon maaf kalau ada kalimat saya yang bahasa Jawa, ya intinya sama seperti saya ulangi dengan kalimat bahasa Indonesianya. Oke, terima kasih. Segitu aja. Karena durasinya sepertinya hampir 1 jam ini. Coba nanti saya edit dikit-dikit ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa sholat, bersedekah, bahagiakan orang tua.